Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim memenangkan perang atas Iran. Trump juga mengklaim berhasil menghancurkan sistem pertahanan dan pabrik-pabrik rudal Iran. Well, it's only good if you win. You can only do. And we've won. Let me say, we've won. You never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. It's a tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengajukan 3 syarat untuk mengakhiri perang yang berlangsung dengan Amerika Serikat dan Israel. Pezeshkian menyatakan langkah ini sebagai komitmen Iran terhadap perdamaian di kawasan Timur Tengah. Dalam penjelasannya, Presiden Pezeshkian menyatakan perang dapat diakhiri dengan syarat. Setiap resolusi yang dihasilkan harus mengakui hak-hak sah Iran. Kemudian Iran menuntut harus mendapat jaminan tidak akan menghadapi serangan di masa mendatang. Selain itu, Iran juga menuntut kompensasi atas kerusakan yang terjadi selama perang. Syarat yang diajukan Presiden Iran ini menyusul pernyataan jubir Angkatan Bersenjata Iran yang menyatakan tidak ada pelabuhan pusat ekonomi atau lokasi di Teluk Persia yang akan berada di luar jangkauan Iran. Jika Washington menyerang pelabuhan Iran, belum ada tanggapan dari Washington terkait syarat yang diajukan oleh Presiden Iran. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai klaim Amerika dan juga persyaratan Iran, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat hubungan internasional Timur Tengah, Teguh Syahreza. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore, salam dari Joglo. Oke, selamat sore Pak. Pak Reza, Trump kan mengklaim sudah menang nih, namun Iran masih terus meluncurkan rudal dan juga drone kamikaze. Apakah klaim tersebut strategi komunikasi politik atau mencerminkan situasi terkini memang? Trump ini over optimistik ya. Tapi kalau kita cek beberapa hari sebelumnya, dia sempat mengatakan mendapat advice yang berbeda dari 4 tokoh kunci Amerika, yakni Witkoff, Kushner, Marco Rubio, dan Pete Hegseth. Kemudian juga Amerika Serikat seminggu terakhir bingung apakah saya mendukung Israel duluan yang nyerang ataukah saya yang nyerang bersama Israel. Jadi intinya dalam bayangan Trump itu adalah kredibilitas dia harus naik di dalam negeri dan di luar negeri karena dia berkepentingan untuk menaikkan rating Partai Demokrat menjelang pemilihan setelah bulan November mendatang. Jadi Trump berbicara gitu boleh-boleh saja, tapi kan dunia juga sudah banyak informasi soal apa yang terjadi kan. Semua pangkalan militer dia di Timur Tengah itu sudah hancur. Kemudian fasilitas-fasilitas identification for friend or foe itu juga sudah pada hancur. Bahkan Amerika Serikat sudah rugi sekitar 1 sampai 2 miliar US dollar per hari. Bahkan kapal induknya sudah minggir dari titik lokasi awal. Jadi kalau sudah begini ya sebagai analis harus nimbang-nimbang apa kata Rusia, apa kata Cina, apa kata Amerika, apa kata Iran. Ini diplomasinya ini tentunya akan berhadapan dengan data-data yang berbeda ya. Tapi kalau kita lihat 3 hari pertama Amerika Serikat kehilangan sekitar 6 orang. Apa mungkin 6 orang? Apa tidak mungkin? Apakah tidak mustahil 6 itu harus ditambah dengan 0, 1 di belakang atau 1 di depan menjadi 16? Yang jelas Trump ini ingin mempertahankan wibawanya di dalam dan luar negeri. Karena baru-baru ini dia juga kecewa. Dia minta advice dari Italia kesulitan, dia minta advice dari dia berkomunikasi dengan Rusia, tapi juga tidak berujung karena dia belum apa-apa sudah mengkritik Rusia di mana Rusia bergerak di Ukraina. Di dalam hal ini bagaimanapun ya, inilah Donald Trump sebagai seorang presiden yang punya masalah di dalam negeri dengan Kongres, punya masalah dalam negeri dengan masyarakat umum karena kebutuhan sosial masyarakatnya tidak terpenuhi di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang perumahan, tapi dia ingin mengalihkan itu semua untuk memenangkan persaingan global. MAGA, Make America Great Again, sedangkan tidak boleh ada, sedangkan Cina tidak boleh naik karena dengan dia sudah menguasai Venezuela dan dia rencana
sana menguasai Iran, maka dia bisa mendapatkan akses minyak yang luar biasa, akses geopolitik yang luar biasa, pada saat yang sama juga menghentikan gerak maju Cina. Jadi ini adalah Donald Trump, presiden yang kita harus pelajari dengan sungguh-sungguh. Baik, Pak Reza. Nah, kalau kita lihat dari kapabilitas militer yang tersedia hingga saat ini siapa yang posisinya kini lebih kuat? Kalau hitung-hitungan militer, saya pikir kita agak sulit menghitung secara kualitatif, secara kuantitatif ya. Iran terus terang kalah secara udara, juga kalah secara laut. Kita sudah dengar sama-sama ada kapal angkatan laut dia yang tenggelam di perairan Samudra Hindia. Pada saat yang sama kemudian juga kapal-kapal terbang dia juga itu generasi awal, itu modifikasi dari pesawat F-14 Tomcat punya Amerika di masa lalu. Kemudian juga dia mencoba membangun angkatan udara yang mandiri tapi kalah. Keunggulan Iran adalah di dalam strategi. Strategi dia adalah memilih balistik misal, itu sangat akurat. Amerika tidak menyangka bahwa Iran memiliki stok balistik misal yang luar biasa, dan pada saat yang sama dia juga melakukan produksi dari balistik misal tersebut. Ini Amerika Serikat sulit ketahui, dan ternyata basis-basis dari balistik misal ini adalah di dalam kota-kota yang tersembunyi di bawah gurun-gurun, sehingga Amerika Serikat juga sangat sulit. Tapi yang saya perhatikan sekarang, balistik misal ini sudah bisa meluluh lantakkan kota-kota besar di Israel. Konon markas-markas angkatan bersenjata Israel dan juga markas-markas intelijennya sudah rata dengan tanah. Jadi kalau kita lihat sementara, dapat dikatakan Iran lebih unggul karena target Amerika untuk memenangkan perang selama 4 hari itu gagal. Di mana pemerintahan yang baru terbentuk dengan cepat, kemudian yang saat yang sama instalasi nuklir Iran tetap berjalan, kemudian pada saat yang sama juga balistik misal Iran jalan terus. Kemudian justru pada saat itulah pangkalan militer Amerika Serikat di berbagai wilayah, mulai dari Qatar, kemudian di terutama sekali di Qatar dan Bahrain, itu sudah dulu lantak, betul. Dan ini yang sebenarnya menjadi perhatian dunia bahwa Amerika Serikat mundur. Kita lihat misalnya banyak instalasi strategis yang rusak dan didatangkan dari Asia Timur, didatangkan dari Indo-Pasifik, sehingga membuat Korea Selatan marah karena keadaan ini akan membuat Korea Utara unggul. Pada saat yang sama juga membawa perangkat-perangkat baru dari kawasan Indo-Pasifik, dari Australia. Jadi hal ini yang sebenarnya bisa tanpa perlu pendalaman, tampaknya Iran unggul sampai hari ke-12 ini. Oke, baik Pak Reza. Ini kan Iran memberikan 3 syarat ya, pengakuan, lalu juga ada kompensasi dan jaminan di masa depan tidak akan ada serangan lagi. Ini apakah tuntutan Iran tersebut ini realistis secara diplomatik atau justru menunjukkan Teheran belum siap berhenti perang atau bagaimana ini? Saya pikir berhenti tidaknya perang itu ditentukan oleh Amerika dan Israel ya, karena mereka adalah yang menyerang. Mereka adalah negara yang menenggelamkan prinsip-prinsip dalam piagam PBB, terutama sekali pasal 4.a, dan juga sudah dibalas oleh Iran lewat pasal 51 bahwa dia memiliki hak mempertahankan diri, dan Iran mempertahankan dirinya juga sangat-sangat tegas. Jadi kalau Iran memiliki tuntutan itu adalah wajar, karena dia adalah pihak yang diserang dan dia harus menjamin kepada dunia bahwa kami pihak yang diserang itu memiliki hak untuk sepenuhnya mempertahankan diri kami, kemudian juga jaminan tidak diserang. Karena dalam pengamatan saya, sejak Donald Trump memerintah, itu berulang-ulang kali Amerika Serikat menyerang Iran pada saat mana perjanjian sedang berjalan dengan baik, dan kompensasi ini yang akan harus dihitung sama-sama, perlu auditor yang netral, karena ini kompensasinya sangat besar sekali. Harga nyawa tidak bisa dinilai, kemudian wafatnya seorang pemimpin besar itu adalah kerugian yang luar biasa, kemudian juga kerusakan infrastruktur itu masih bisa dihitung, tapi kekuatan runtuhnya moral masyarakat Iran, jadi berkurangnya rasa percaya mereka kepada pemerintah itu juga ada tidak ternilai, tapi masih bisa dihitung dengan pembangunan masa depan. Jadi kita masih tunggu sama-sama bagaimana pihak ketiga, pihak auditor yang independen menilai kerusakan fisik yang terjadi, tapi wafatnya seorang ayatullah, kemudian wafatnya jenderal-jenderal Iran itu tidak bisa dinilai. Dan sebagai jalan tengah barangkali PBB hendaknya turun tangan, karena jangan sampai kejadian ini terulang kembali di mana negara yang agresor itu malah menentukan bagaimana penyelesaian akhir dari sebuah krisis. Ini suatu hal yang sangat memalukan dari segi perserikatan bangsa-bangsa. Tapi berarti masih ada peluang persyaratan-persyaratan dari Iran ini bisa dikabulkan, Pak?
Ya tentunya bagaimana pendekatannya. Kalau Amerika Serikat yang langsung mendekati Iran, saya pikir Iran akan menolak. Perlu ada mediator yang punya kredibel. Saya melihat potensi dari Rusia, karena Rusia itu lebih memahami bagaimana aspirasi Trump. Kemudian juga saya melihat potensi Indonesia. Cuman untuk itu kan perlu ada persyaratan psikologis kan. Misalnya bagaimana kita berhubungan dengan Iran selama setahun terakhir, apakah kita bertindak adil dalam berhubungan dengan Iran, seperti juga kita berhubungan dengan Amerika Serikat. Juga persyaratan lainnya adalah mampukah kita bergerak dengan menarik kerjasama dari OKI, dari GNB, dari kerjasama Selatan-Selatan, dari Liga Arab, karena Indonesia tidak mungkin bergerak sendirian kan. Tapi bagaimanapun juga kita harus coba menjadi penengah yang adil, penengah yang kredibel, dan penengah yang bisa dipercaya oleh kedua negara. Baik. Nah kan ada beberapa analis Timur Tengah yang menilai tujuan akhir Amerika Serikat Israel itu adalah mengganti rezim. Pak Reza setuju tidak dengan pernyataan tersebut? Dan apakah ini memang benar-benar bagian dari strategi Amerika dan Israel atau bagaimana? Memang dalam pandangan Amerika Serikat dan Israel, Iran ini hebat ya. Iran adalah satu-satunya negara di dunia yang berani menentang mereka secara fisik dan juga secara diplomatik. Dan Iran adalah satu-satunya negara yang berani menentang prospek terjadinya suatu Israel Raya atau Greater Israel, di mana Greater Israel ini adalah mimpi Israel untuk menguasai seluruh wilayah Timur Tengah. Dan untuk itu secara teori harapan Amerika Serikat itu bisa diterima karena sesuai dengan hukum internasional, Konvensi Montevideo tahun 1931 itu dinyatakan persyaratan sebuah negara adalah adanya penduduk Iran ada. Kedua adalah wilayah Iran ada. Ketiga adalah pengakuan internasional sudah ada. Tapi kalau pemerintahan ini bisa digoyang, pemerintahan ini bisa dijatuhkan, pemerintahan ini bisa diganggu kredibilitasnya dan terjadi vacuum of power, maka Amerika Serikat bisa masuk antara lain dengan caranya mempersiapkan putra mahkota. Jadi putra mahkota dari Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Arya Sirus yang bernama Reza Sirus untuk menjadi kepala negara. Kemudian pada saat yang sama menggoyang perbatasan Iran yang ada sekitar 7 perbatasan itu bisa digoyang sehingga Amerika masuk dari tengah dan juga masuk dari pinggiran. Masuk dari pinggiran nanti dapat dibenarkan oleh hukum internasional secara mekanisme namanya responsibility to protect. Yang diprotek adalah masyarakat minoritas. Jadi kalau hal ini sudah terjadi, maka Amerika Serikat dapat mengatakan pemerintahan Iran tidak berjalan baik dan perlu diganti dengan yang lebih demokratis. Yang lebih demokratis itu adalah Reza Sirus, dan otomatis Reza Sirus akan mendapat dukungan dari Amerika Serikat, dari seluruh negara Uni Eropa, dan juga terutama sekali oleh Israel. Secara ide itu sangat tepat, tapi secara implementasi sangat sulit dilakukan karena masyarakat Iran bersatu dengan pemimpinnya. Pemimpin kami sudah wafat, pemimpin kami adalah kepala negara kami, pemimpin kami adalah tokoh spiritual kami, pemimpin kami adalah panutan kami. Yang dilawan oleh Amerika Serikat saat ini adalah seluruh rakyat Iran, dan ini sangat sulit. Oke. Jika konflik terus meningkat hingga terjadi perebutan Selat Hormuz, Pak, seberapa besar sih kemungkinan negara lain seperti misalnya Kuwait, Oman, UAE itu atau mungkin Saudi Arabia ini akan terseret perang? Saat ini yang terjadi adalah Iran berhasil mendapatkan jaminan dari negara-negara tersebut bahwa mereka tidak akan membiarkan wilayah udaranya digunakan untuk menyerang Iran. Saya sangat berharap ini bisa dipertahankan dan juga Iran melakukan diplomasi rahasia dengan negara-negara tersebut agar mereka tidak lengah. Karena tentunya Amerika Serikat juga akan berbuat yang sebaliknya, mengkondisikan agar negara-negara sahabat Amerika Serikat tersebut, mulai Arab Saudi, kemudian Uni Arab Emirat, Qatar, Oman, kemudian Bahrain, itu semuanya menginduk. Tapi negara-negara tersebut sudah semakin pintar. Mereka melihat bahwa walaupun Iran itu adalah masyarakat Islam Syiah dan mereka adalah Sunni, tapi prinsipnya Sunni dan Islam dan Syiah adalah sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini adalah inti dari sanubari masyarakat Islam sedunia. Kemudian pada saat yang sama juga mereka melihat bahwa sekarang justru yang terjadi adalah banyak pangkalan militer di wilayah mereka itu sebenarnya untuk melindungi Israel, bukan buat menghadapi ancaman dari Iran. Jadi untuk itu saya sangat berharap pemerintah Iran dan juga kepala-kepala negara dan kepala pemerintahan itu bisa bekerja sama dengan prinsip ukhuwah Islamiyah, ini persaudaraan Islam. Karena bagaimanapun juga kalau Israel Raya terbentuk itu, maka Israel sudah memiliki sasaran-sasaran mulai dari Yordania untuk dikuasai, Turki untuk dikuasai, Irak untuk dikuasai, Syria untuk dikuasai, dan akhirnya sebagian besar wilayah Timur Tengah ini menjadi wilayah Greater Israel atau Israel Raya. Menurut Pak Reza, bagaimana perang ini mempengaruhi politik dunia Islam, terutama hubungan antara negara-negara Sunni dan Syiah nih, Pak?
Justru sekarang saya perhatikan, Mas, di kalangan Sunni diperlukan seorang pemimpin spiritual ya, yang bisa mempersatukan semua. Di Iran sudah tidak ada masalah, mereka berlindung di bawah seorang ayatullah dan masyarakat itu tunduk pada ayatullah. Mereka mengenal ayatullah itu sesuai dengan mekanisme namanya marja'i taklid. Apa kata ayatullah saya akan ikut, dan ayatullah ini walaupun baru terpilih dan usianya relatif muda 56 tahun, tapi secara konstitusi Iran maka dia ini memimpin Iran secara keseluruhan termasuk angkatan bersenjata Iran. Dari pihak Syiah tidak ada masalah, mereka siap bersinergi karena bagi kalangan Syiah terdapat sebuah fatwa yang mengatakan terlarang kami memiliki senjata nuklir. Kemudian Islam itu adalah Islam rahmatan lil alamin, Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh isi bumi. Dan sekarang dari kalangan Sunni diharapkan mereka dapat memiliki tokoh-tokoh spiritual yang netral, yang bisa mempersatukan sekat-sekat perbedaan sekecil apapun antara Sunni dan Syiah. Dan saya sangat berharap imam besar di Masjidil Haram dapat melakukan tugas ini. Tapi semoga dia mendapat amanah bukan hanya dari kepala negara di Saudi Arabia, tapi juga dapat amanah dari negara-negara di Timur Tengah. Mungkin kita juga bisa berharap dari amanah dari konferensi tingkat tinggi organisasi konferensi Islam dan juga Liga Arab yang memberi harapan pada Indonesia antara lain untuk berkinerja turut menjadikan kawasan Timur Tengah ini kawasan yang aman, bersatu, dan terutama sekali mendukung kemerdekaan Palestina. Baik. Pak Reza, Iran kan mengancam semua kapal yang akan melewati Selat Hormuz ya. Ini seberapa besar dampaknya kepada pasokan energi dunia? Saat ini Iran sedang memilah-milah ya negara mana yang mengerti dia. Yang sementara mengerti dia adalah China, Rusia, kemudian Pakistan. Indonesia tampaknya sudah masuk ke dalam kategori ini ya. Dunia sangat berharap karena kenaikan satu US dollar saja per galon itu akan menjadi resiko yang luar biasa, terutama sekali menjelang Idul Fitri ini, di mana kehidupan terasa semakin ketat. Pada saat yang sama juga harapan untuk perdamaian itu semakin besar, dan saya sangat berharap Indonesia bisa menggalang diplomasi di OKI, di GNB, di Liga Arab, dan juga organisasi regional yang lain untuk mengingatkan semuanya bahwa janganlah Iran ini dituduh saja. Tuduhan itu hendak ditujukan juga kepada Amerika Serikat dan juga Israel, mereka yang mengawali perang. Dan untuk itu kita sangat berharap PBB itu menunjukkan keteladanannya dengan tidak terus-menerus menuduh Iran sebagai biang kerok, tapi biang keroknya adalah Amerika Serikat yang saat ini sedang mencoba menyusun skenario exit strategi agar dia menang perang dan nama dia tidak hancur di muka bumi. Oke, Pak Reza, kan selama ini Iran cukup sering menggunakan proksinya seperti Houthi dan Hezbollah dan juga asymmetric warfare. Dengan potensi perang terbuka dengan dunia Arab, apakah Iran ini sanggup melawannya atau kira-kira seperti apa? Iran adalah suatu bukan sekedar negara ya, dia adalah peradaban yang telah berusia 4.000 tahun. Dan sebenarnya pengetahuan saya mereka memiliki energi kolektif untuk mempersatukan negeri dan juga tidak sembarangan menyerang negara lain. Tapi kalaupun dia terancam, saya pikir teknologi Iran itu sangat tinggi, teknologi tahap 1 dan tahap 2 ada, kemudian teknologi Quram Shah ada. Dari hari ke hari kita melihat serangan dari Iran itu semakin berkualitas, semakin presisi, dan kita lihat kalau kita melihat dari laporan Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI tahun 2022 lalu, ternyata masih ada 3 seri yang belum dia keluarkan. Dan Iran tidak berbicara nuklir, dia berbicara soal mempertahankan diri dengan cara apapun untuk ketahanan nasional dia. Dan ini suatu hal yang sangat perlu kita pelajari. Menurut Pak Reza, apa kita saat ini sedang menyaksikan awal dari sebuah konflik besar di Timur Tengah, atau justru ini fase akhir sebelum diplomasi mengambil alih? Kita tidak bisa membayangkan ya, karena kuncinya ada di Amerika Serikat. Kalau misalnya Amerika Serikat mengatakan bertanggung jawab dan dia siap memenuhi harapan Iran untuk kompensasi dan untuk tidak menyerang lagi, saya pikir perang itu selesai. Tapi untuk menjawab ini, saya pikir alangkah mulianya kalau Sekjen PBB yang turun tangan, karena dia adalah tokoh yang didengar oleh Iran. Iran sama sekali tidak percaya pada tokoh-tokoh Amerika Serikat, karena mereka dapat digolongkan golongan munafik. Kalau menggunakan bahasa Iran, mereka itu tergolong ke dalam yang namanya itu syaitanul akbar atau setan besar. Kalau berbicara pasti bohong, kalau berjanji pasti ingkar, dan kalau nanti terlibat dalam perjanjian mereka akan menggunting dalam lipatan. Perlu turun tangan dari Sekjen PBB secara pribadi langsung. Baik, terima kasih Pak Reza atas waktunya bersama kami di Sido Sore. Sehat selalu Pak Reza.
Pemirsa, menjadi salah satu negara Eropa yang keras menentang serangan Amerika Israel ke Iran, Spanyol akhirnya mengambil langkah serius. Spanyol menarik duta besarnya di Israel untuk selamanya. Pemerintah Spanyol waktu setempat resmi menarik duta besar mereka dari Israel secara permanen. Hubungan kedua negara memburuk sebagai buntut dari serangan kampungan Israel dan Amerika Serikat ke Iran. Kementerian Luar Negeri Spanyol juga menyatakan kedutaan besar mereka di Tel Aviv akan dipimpin kuasa usaha untuk waktu ke depan. Sebelumnya, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebut serangan ke Iran merupakan kesalahan fatal. Serangan tersebut diklaim telah melanggar hukum internasional dan Spanyol tidak ingin terlibat di dalamnya.